Info penting, Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua subscriber Manghua Universe, baik yang belum maupun yang sudah menjadi pelanggan. Berkat dukungan kalian semua, channel ini bisa terus berkembang hingga sejauh ini. Kabar baik, mulai Minggu 1 Juni 2025. Karena ada beberapa request untuk upload 3 kali sehari. Dan setelah dipikirkan beberapa hari terakhir, Mimin sekarang menyediakan sistem berdasarkan level keanggotaan. Silakan cek di link yang ada di deskripsi. Level 1. Upload seperti biasa. 2 kali sehari dan beda beberapa episode dengan yang reguler. Level 2. Upload 2 video. Khusus hari Sabtu dan Minggu upload 3 video plus bebas iklan. Level 3. Upload 3 kali setiap hari. Khusus hari Sabtu dan Minggu 2. Video plus 1 video durasi 80 menit. Level Max. Khusus untuk subscriber yang ingin berbagi lebih. Semua keuntungan level sebelumnya tetap bisa diakses. Sekali lagi, terima kasih banyak atas semua dukungan kalian. Kita lanjut ke ceritanya. Zhang Yi mengernyitkan dahi sedikit. Kekuatan serangannya sebelumnya jelas tidak lebih kuat dari sebelumnya. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi peluru ini untuk melukai bocah jahat dengan serius. Jadi, ia menyimpulkan bahwa kali ini, lawan sengaja menerima serangannya. Sedang berpura-pura. Zhang Yi berkata dengan dingin. Tubuh si bocah jahat menstabilkan diri di tanah. Ia berdiri tegak, pakaiannya sobek karena dampak serangan, memperlihatkan tubuh bagian atasnya yang kurus kering seperti mumi. Di dadanya, luka bekas peluru telah sembuh dengan cepat. Ia memandang Zhang Yi sambil tersenyum. Rasanya begitu nikmat, begitu nikmat. Sudah lama aku tidak merasakan rasa sakit seperti ini. Hei, Chaos, buat aku merasakan lebih banyak rasa sakit lagi. Bocah jahat bertepuk tangan ke arah Zhang Yi dengan ekspresi kegilaan ekstrim di wajahnya. Zhang Yi menatapnya, berpikir kurang dari sedetik, lalu berkata, "Baiklah." Ia langsung mengeluarkan 2 White Owl dengan kedua tangannya, membidik bocah jahat dan mulai menembakkan peluru perak suci secara terus-menerus. Peluru perak suci tersebut dibungkus dengan kekuatan kehampaan dan mengandung daya penghancur. Ia ingin melihat sekuat apa pertahanan makhluk di hadapannya dan mengapa dia begitu percaya diri dapat menerima semua serangannya. Hujan peluru yang rapat menghantam bocah jahat dan area di sekitarnya langsung hancur. Bola kehampaan yang mengerikan menelan semua hal dalam jangkauan target. Tubuh bocah jahat bergoyang di tengah hujan peluru seperti daun pisang yang diterpa badai. Namun, dia tidak menunjukkan ekspresi kesakitan sedikit pun. Sebaliknya, dia tertawa terbahak-bahak, seolah menikmati rasa sakit itu. Hahaha, rasanya sangat enak, sangat enak. Lanjutkan, buat aku merasakan lebih banyak rasa sakit lagi. Setelah Zhang Yi menembakkan seluruh peluru dari 2 magazin miliknya, tanah di sekitarnya telah berubah menjadi lubang besar yang cekung. Tapi hal yang tidak masuk akal baginya adalah bocah jahat masih berdiri di sana. Bukan karena tubuhnya tidak mengalami kerusakan sama sekali, melainkan karena luka-lukanya sembuh seketika saat cedera terjadi. Bahkan jika otot dan tulangnya terbuka, mereka langsung sembuh kembali. Mutan peningkat kekuatan. Tidak sesederhana itu. Karena Zhang Yi telah melihat bahwa bocah jahat menjadi aneh dan tidak normal saat ini. Tubuhnya berubah menjadi merah menyala dan gelombang panas keluar dari tubuhnya. Bahkan napasnya menjadi sangat panas, seperti bola besi yang memijar. Bocah jahat mengangkat kepalanya, memandang Zhang Yi di depannya, dan tersenyum. Lalu, dia tiba-tiba membuka mulutnya, dan energi mengerikan segera terkondensasi membentuk sebuah bentuk. Jalan luar. Meriam api neraka. Kekuatan mengerikan itu langsung menembus ruang antara mereka berdua dan langsung menghantam Zhang Yi. 3.000 gerbang dimensi berdiri di antara mereka. Namun hanya dalam sekejap, lebih dari selusin di antaranya hancur. Kekuatan sebesar itu membuat Zhang Yi tak bisa tidak mundur hingga beberapa ribu meter jauhnya. Untuk bisa menembus gerbang dimensiku sekarang, kekuatan serangannya pasti melebihi 20.000 poin. Tapi, sepertinya aku telah memahami kemampuan makhluk ini. Setelah melancarkan serangan, tubuh bocah jahat kembali normal. Dan setiap kali dia melancarkan serangan, sebenarnya dia sedang menahan serangan Zhang Yi.
Dengan kata lain, kemampuannya adalah menyerap serangan lawan, lalu melakukan serangan balik setelah mengumpulkan sejumlah energi tertentu. Dengan kata lain, alasan mengapa bocah jahat bisa menghancurkan gerbang dimensi Zhang Yi adalah karena dia menggunakan kekuatan Zhang Yi sendiri. Meski aku mulai memahaminya, tapi jika dipikir-pikir, kemampuan makhluk ini sungguh luar biasa. Terima pukulan dulu, lalu membalas. Setidaknya, dia harus memiliki kemampuan pertahanan yang luar biasa kuat. Bocah jahat memandang Zhang Yi di kejauhan dan bertepuk tangan keras. Ayo, lanjutkan, tunjukkan seberapa kuat dirimu. 3 pria berbaju hitam yang menyaksikan pertarungan dari kejauhan melihat pemandangan ini dengan nada yang sangat tenang. Meski orang dari negara naga ini cukup kuat, ini adalah wilayah Edo. Tidak mungkin bocah jahat yang sangat jahat, yang telah kami latih dengan cermat, bisa dikalahkan di sini. Hasilnya sudah ditentukan. Setelah menyerap esensinya, kekuatan bocah jahat yang sangat jahat itu akan semakin meningkat. Meskipun mereka menyadari bahwa kekuatan Zhang Yi saat ini luar biasa, namun mereka sama sekali tidak berpikir bahwa bocah jahat akan kalah. Karena ini adalah Edo, bocah jahat memiliki keuntungan yang tak tertandingi di sini. Bahkan, sebuah bayangan gelap mendongak dan menatap ke langit, di mana ruang telah ditutup rapat. Bahkan jika Zhang Yi ingin melarikan diri, dia tidak akan bisa. Di medan perang, setelah Zhang Yi menyadari kemampuan bocah jahat, senyum mengejek muncul di wajahnya. Bisa menyerap serangan energi dan memantulkannya kembali? Kalau begitu, bisakah kau menyerap serangan fisik murni? Zhang Yi menyimpan White Owl-nya, dan pedang dalam pohon di tangan kanannya kembali terbentuk. Ia mendarat ke tanah, dan pedang di tangannya menusuk langsung ke bumi. Boom! 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 Saat kekuatan supernaturalnya dikerahkan, sebuah hutan besar muncul dari tanah dan menyerbu ke arah bocah jahat. Dalam sekejap, Zhang Yi menciptakan hutan purba yang besar. Sulur-sulur yang sangat tebal, seperti ular raksasa melilit bocah jahat. Bocah jahat memutar lehernya dan menerjang ke depan tanpa rasa takut. Dia terlihat kurus dan menyerupai iblis, tetapi tubuhnya seakan menyimpan kekuatan yang tiada habisnya. Sulur-sulur besar di hadapannya dirobek menjadi serpihan oleh cakar tajamnya seperti kertas. Namun, kekuatan paling luar biasa dari pedang dalam pohon adalah bahwa ia dapat beregenerasi tanpa batas. Sulur yang dirobek oleh bocah jahat akan segera tumbuh kembali dari tempat yang rusak. Tak ada habisnya, membelit seluruh tubuhnya. Bocah jahat segera tenggelam dalam lautan sulur. Sejumlah besar sulur mengencang dan menjebaknya dalam sangkar hijau raksasa. Di kaki gunung abadi, muncul bola sulur raksasa berdiameter ratusan meter dan terus membesar. Namun, sesaat kemudian, cahaya kuat memancar dari celah-celah sulur. Boom! Bola sulur itu langsung hancur. Bocah jahat terbang ke udara, lalu mengayunkan cakar buasnya dan menerjang ke arah Zhang Yi. Entah sejak kapan, 2 pasang sayap hitam tumbuh dari punggungnya. Mereka terlihat seperti sayap lalat, berwarna hitam legam, dan bahkan tertutup lendir menjijikkan. Bahkan bagian mulutnya telah terbelah dan tidak lagi menyerupai bentuk manusia. Spesies asing, Zhang Yi berkata dengan ringan. Ia tidak tergesa-gesa. Ia mengarahkan pedang dalam pohon ke arah bocah jahat di udara dan menyemburkan sejumlah besar sulur lagi. Sulur dari pedang dalam pohon tidak takut dihancurkan. Dengan energi khusus milik Zhang Yi, ia cukup untuk mempertahankannya dan menumbuhkan banyak sulur dalam waktu lama. Terlebih lagi, Zhang Yi membawa persediaan sendiri, jadi ia tidak perlu khawatir kehabisan kekuatan supernatural. Ini adalah senjata yang mungkin paling merepotkan. Hanya saat kau menghadapinya sendiri, kau akan tahu betapa sulitnya senjata ini. Saat bocah jahat yang terbang di udara melihat pemandangan ini, kilatan kebencian melintas di matanya. Banyak sulur membelitnya seperti naga raksasa, dan ketika mereka mendekati tubuhnya, mereka tiba-tiba terbuka seperti kelopak bunga, seolah jaring raksasa terbuka untuk menangkapnya. Bocah jahat membuka mulutnya, dan meriam api gelap kafir kembali diluncurkan, memotong seperti pisau bedah tajam, mencincang semua sulur hingga berkeping-keping. Momen itu cukup untuk membuatnya menerjang ke arah Zhang Yi.
Pada saat ini, Zhang Yi dapat memastikan satu hal. Kemampuan penyerapan milik si bocah jahat hanya bisa menyerap serangan dalam bentuk energi, namun tidak bisa menyerap serangan fisik. Dengan begitu, serangan balikanmu akan menjadi lebih lemah dan tidak akan menjadi ancaman bagiku. Tentu saja, kemungkinan besar kau masih memiliki cara lain. Mari kita lihat saja nanti. Zhang Yi tersenyum tipis, dan pada saat si bocah jahat mendekat, ia langsung membuka gerbang dimensi dan menjauhkan diri darinya. Si bocah jahat tertegun sejenak, lalu senyum buas muncul di wajahnya. Ia menghindar dan langsung mengejar Zhang Yi yang muncul di udara. Pupil matanya mulai terbelah dengan aneh, berubah menjadi 4, 8, dan 16 pupil. Mata majemuknya, seperti milik seekor lalat, memungkinkannya untuk menangkap gerakan secara dinamis, hampir 360 derajat di sekelilingnya. Zhang Yi terus mengganggunya dengan pedang di dalam pohon. Namun, orang itu sangat gesit dan bisa terbang di udara menggunakan sayapnya. Ketika tidak berada di tanah, kelincahan dari pedang dalam pohon jelas menjadi terbatas. Mustahil untuk menghentikan pergerakan si bocah jahat tepat waktu. Pada saat itu, sarana serangan paling kuat Zhang Yi tidak dapat digunakan, dan ia harus terus menjauhkan diri dari si bocah jahat. Namun, ketika ia mengaktifkan kembali kemampuannya, perjalanan ruang, ia mencapai batasnya dan tidak bisa menyelesaikan perpindahan. Di belakangnya, muncul penghalang tak kasat mata yang menghambat teleportasinya. Pupil Zhang Yi mengecil seketika, dan ia mengulurkan tangan untuk menyentuh area di belakangnya. Entah sejak kapan, area besar di sekitar Gunung Abadi telah disegel oleh lapisan penghalang. Apakah mereka memang sudah menyiapkan cara untuk menghadapi kedatanganku? Zhang Yi berdiri tinggi di langit dan memandang ke bawah. Dengan aliran kekuatan supernatural, ia bisa dengan jelas melihat bahwa dari 4 penjuru Edo, kekuatan misterius naik seperti aliran air, berkumpul di langit dan membentuk penghalang raksasa. Sumber kekuatan ini berasal dari beberapa kuil kuno di kota Edo. Serangkaian gerbang torii kosong terbentang di langit, membentuk penghalang seolah menekan sesuatu. Torii adalah salah satu segel terpenting dalam ajaran Shinto Jepang dan sering terlihat di depan kuil. Digunakan untuk menekan roh jahat. Namun kini, orang luar seperti Zhang Yi justru dianggap sebagai roh jahat oleh orang Jepang. Ini agak merepotkan. Zhang Yi mengerutkan kening sedikit. Munculnya penghalang membuatnya tidak bisa pergi dengan bebas, dan ia hanya dapat bergerak dalam ruang terbatas. Si bocah jahat tampaknya sudah memahami hal ini sejak awal. Setidaknya, ia tahu kemampuan ruang Zhang Yi dan telah menyiapkan cara seperti ini. Hahaha. Ia tertawa buas, lalu menghilang seperti kilat dan melesat ke arah Zhang Yi seperti peluru meriam. Mulut mengerikannya terbuka lebar, dan meriam api gelap jalur luar kembali diarahkan pada Zhang Yi, memotong gerbang dimensi seperti pisau bedah sepanjang beberapa kilometer. Swing! Meriam api gelap jalur luar melesat menuju gerbang dimensi. Namun Zhang Yi tersenyum. Sebelum menyerap serangannya, kekuatan si bocah jahat sendiri tidak cukup untuk menghancurkan gerbang dimensinya. Meskipun gelar pertahanan mutlak tidak sepenuhnya akurat, namun setidaknya untuk sifat pertahanan gerbang dimensi, itu benar-benar absolut. Menyadari bahwa serangannya tidak bisa menembus pertahanan Zhang Yi, mata si bocah jahat menjadi muram. Benar saja, seperti gelarnya, tempurung kura-kura yang sulit dihancurkan. Setelah mencapai tingkat Ipsilon, tidak ada lagi. Mutan semuanya adalah sampah. Mereka semua adalah jenius luar biasa. Sangat sulit untuk membunuh seorang Ipsilon secara langsung, kecuali memiliki kekuatan yang benar-benar luar biasa. Si bocah jahat membuka tangan dan berkata, "Bagus sekali. Aku bisa bermain denganmu perlahan-lahan." Ia membuka lengannya lebar-lebar. Lagi pula, ini adalah wilayah kekuasaanku. Ia memang benar, ini adalah wilayahnya sendiri. Namun sebagai orang luar, tidak mungkin Zhang Yi terus menguras energi bersamanya di tempat ini tanpa batas waktu. Semakin lama pertempuran berlangsung, situasi akan semakin buruk bagi mereka. Belum lagi mutan dari pengadilan iblis yang terus memberikan dukungan dari luar, serta angkatan Laut Columbia yang sulit diprediksi.
Hanya dengan melihat rombongan iblis abadi yang berparade malam di bawah sana saja, sudah cukup merepotkan mereka. Hua-hua memang bisa menahan mereka untuk sementara waktu, namun satu binatang aneh melawan sekelompok monster abadi, cepat atau lambat pasti akan terjadi sesuatu yang buruk. Jadi, sejak awal, rencana Zhang Yi adalah mengalahkan si bocah jahat secara langsung, dan kemudian masuk ke menara kastel. Jika ia tidak menemukan cara untuk memecah kebuntuan, maka ia dan si bocah jahat harus bertarung selama sebulan penuh. Zhang Yi menghembuskan napas kotor dan menatap dingin ke arah si bocah jahat di bawah. Tidak pernah ada yang namanya pertahanan mutlak di dunia ini. Bahkan aku, Zhang Yi, tidak berani mengatakan bahwa Shenluo Wanxiang milikku tidak terkalahkan. Jadi, apa alasanmu? Ia mengulurkan tangan kirinya ke arah si bocah jahat dengan jari telunjuk dan jari tengah disatukan. Tak terhancurkan. Selama kekuatannya cukup besar, bahkan pertahanan terkuat pun akan hancur. Pemurnian wilayah dewa. Meluncurkan serangan instan terkuat dalam jarak dekat dan menengah. Si bocah jahat sama sekali tidak menduga akan ada serangan seperti itu. Tanpa tanda atau jejak apapun, langsung mengarah ke tubuhnya. Dalam sekejap, tubuhnya yang menyerupai hantu kelaparan terjepit dengan kuat ke arah area tengah oleh kekuatan besar. Krak! Suara tulang patah terdengar jelas dan tubuhnya terpelintir dalam posisi yang aneh. Nyaris terkompresi menjadi sebuah bola. Semburan darah besar menyembur dari mulutnya. Rasa sakit yang hebat memelintir ekspresinya, namun ada kegembiraan yang tak dapat dijelaskan di matanya. Tubuhnya dengan cepat memerah dan terasa hangat. Meskipun menderita luka parah, ia tetap memaksa menyerap kekuatan ini. Lalu, sebuah meriam api gelap jalur luar kembali ditembakkan ke arah Zhang Yi. Namun kali ini, Zhang Yi sudah tahu apa yang akan dilakukan oleh si bocah jahat. Jadi ia tidak lagi memilih untuk menahannya secara langsung. Kemampuan untuk melacak segala hal sudah diaktifkan ketika ia melancarkan serangan. Maka Zhang Yi menggunakan kemampuannya untuk berpindah ruang guna, menghindari serangan tajam seperti pisau bedah itu. Meriam api luar berwarna merah darah, melesat ke langit jauh, memancarkan cahaya terang di malam yang gelap gulita. Zhang Yi menatap si bocah jahat yang tubuhnya terpelintir dan memperoleh satu informasi tambahan. Pertahanannya juga memiliki batas, dan kekuatan yang cukup besar dapat menyebabkan luka serius padanya. Bahkan ada kemungkinan untuk membunuhnya secara langsung. Tapi, masih ada satu hal yang sangat merepotkan. Zhang Yi menatap tajam ke arah si bocah jahat yang amat jahat itu. Tubuhnya terlihat jatuh di udara, dan kemudian dengan cepat membentang kembali, dengan tulang dan sayap yang patah cepat diperbaiki. Tak lama kemudian, ia sudah kembali melayang di udara, dalam posisi seperti semula. Hahaha, luar biasa. Seperti yang kuduga, kau memang memiliki cara yang lebih kuat. Ayo, teruskan. Si bocah jahat tertawa dengan ganas. Memandang bocah jahat yang menyusahkan itu, Zhang Yi sama sekali tidak merasa panik. Hal-hal yang tidak diketahui memang selalu yang paling sulit dihadapi. Tetapi begitu seseorang memahami kemampuan lawan, terutama kelemahannya, maka pertempuran akan menjadi jauh lebih mudah. Inilah juga alasan mengapa Zhang Yi selalu mengatakan bahwa dalam pertarungan antar mutan, intelijen adalah faktor terpenting. Setidaknya untuk sekarang, sudah jelas bahwa serangan Zhang Yi mampu melebihi ambang batas penyerapan energi milik lawannya. Namun, bocah jahat itu kebetulan memiliki kemampuan penyembuhan diri yang sangat kuat. Kemungkinan untuk membunuhnya dalam satu kali serangan sangat kecil. Jadi, apakah dia akan terus menyembuhkan dirinya? Tidak mungkin. Konsumsi kekuatan supernatural juga memiliki batasnya. Jadi, selama kita terus menyerang, kita bisa menembus batasnya. Zhang Yi mengeluarkan makanan khusus dari ruang dimensi dan mulai mengisi ulang energinya. Mulai sekarang, dia akan menyerang dalam mode brutal. Setelah menelan makanan supernatural itu, perasaan kekuatan yang sempat hilang pun perlahan kembali. Zhang Yi menatap bocah jahat yang sangat keji itu, dan niat membunuh mulai terpancar dari matanya. Bocah jahat itu pun bisa merasakan perasaan tersebut. Tatapannya menjadi semakin gila. Ia membuka kedua lengannya, menantang Zhang Yi. Ayo, kita lihat siapa yang akan mati lebih dulu di antara kita. Tapi,
Aku bisa dengan murah hati memberitahumu, orang itu pasti kau. Bahkan bayangan hitam yang mengamati pertarungan pun berkata, tidak mungkin membunuh bocah jahat itu di Kastel Edo. Zhang Yi tidak berkata apapun, tetapi di belakangnya, pusaran kekosongan yang sangat besar mulai muncul. Kekuatan dari kekosongan adalah sumber kekuatan terbesar Zhang Yi. Energi kekosongan yang sangat kuat terkondensasi di ujung pedang pohon dan tiba-tiba meledak ke arah bocah jahat. Sebuah metode serangan yang sederhana, namun sangat mematikan. Kekosongan terkondensasi. Energi kekosongan yang gelap berubah menjadi seberkas cahaya tipis sepanjang beberapa ribu meter dan langsung menghantam dada bocah jahat itu. Kekuatan serangan ini bahkan menembus dada bocah jahat. Jelas bahwa kekuatan pembunuh dari petaka murni alam ilahi belum sepenuhnya menghilang dan luka di dadanya masih ada. Setelah terluka untuk kedua kalinya, tubuhnya langsung tertembus. Pedang kekosongan membawa tubuh bocah jahat itu terbang langsung ke arah Gunung Abadi. Bahkan berhasil menembus seluruh Gunung Abadi hanya dengan satu tebasan. Bocah jahat itu terlihat sangat menyedihkan saat ini. Seperti sehelai pakaian lusuh yang digantung di tali jemuran. Ia menunduk menatap luka di dadanya. Di balik wajahnya yang terdistorsi karena rasa sakit, terselip ekspresi kegembiraan yang gila. Pedang kekosongan itu menghilang, dan bocah jahat itu jatuh dari udara. Ada sesuatu berwarna putih yang menggeliat di dadanya, memperbaiki lukanya. Aliran udara panas menyembur dari tubuhnya, dan sejumlah besar energi mulai terkondensasi di mulutnya. Zhang Yi tidak ragu-ragu, ia segera membuka gerbang dimensi di belakangnya dan bersiap untuk kabur kapan saja. Tubuh bocah jahat itu kembali berubah. Keempat anggota tubuhnya mulai memanjang dan panjang lengan, serta kakinya mencapai hampir 2 meter. Ia merayap di tanah, tampak seperti hantu jahat dalam legenda urban neon. Ia menatap Zhang Yi dengan mata penuh kebencian. Dan meriam api gelap jalur luar yang berasal dari ras asing mulai mengumpulkan energi kuat di mulutnya, bersiap melancarkan serangan mematikan. Serangan ini bisa melukainya, tetapi juga bisa menembus gerbang dimensi Zhang Yi, karena ini adalah serangan super kuat yang bahkan tidak bisa ditahan oleh gerbang dimensi milik Zhang Yi sendiri. Boom! Setelah mengunci posisi Zhang Yi, serangan itu meledak. Serangan itu tiba di hadapan Zhang Yi dalam sekejap. Bahkan terasa seolah tidak ada jeda waktu sama sekali. Namun, tepat ketika meriam api gelap jalur luar itu hampir menghantam Zhang Yi, tubuh Zhang Yi tiba-tiba menghilang dari tempat semula. Sesaat kemudian, Zhang Yi muncul dari arah lain. Serangan bocah jahat itu pun meleset. Zhang Yi mendarat dengan ringan dari udara, siap untuk melancarkan putaran serangan baru terhadap bocah jahat itu. Ia telah menyadari bahwa setiap kali bocah jahat itu tampak menyembuhkan lukanya, selalu ada jeda waktu. Jika luka disebabkan oleh kekuatan yang cukup besar, maka tidak akan sembuh dalam waktu singkat. Ini adalah hukum alam. Kalau tidak, kemampuan untuk menyembuhkan semua luka secara instan akan terlalu menakutkan. Bocah jahat itu menatap serangannya yang kembali gagal dengan ekspresi tak percaya. Tidak mungkin. Kenapa dia bisa menghindari semua seranganku? Bukan hanya bocah jahat itu, bahkan 3 bayangan hitam di kejauhan pun menunjukkan ekspresi serius. Semakin banyak energi yang dikumpulkan meriam api gelap jalur luar milik bocah jahat itu, semakin tinggi pula batas kekuatan dan kecepatannya. Secara logika, dengan kecepatan anak dari negara naga itu, ia seharusnya tidak bisa menghindarinya. Kecuali... Bayangan hitam lainnya menatapnya lalu berkata, kecuali dia memprediksi jalur serangan itu terlebih dahulu. Maksudmu, dia punya kemampuan atribut waktu? Ini benar-benar mengerikan. Atribut waktu dan ruang sekaligus, kemampuan ganda ini sangat langka. Apa intelijen kita kurang lengkap? Ketiga bayangan hitam itu pun menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka menatap Zhang Yi di medan perang dengan tatapan membunuh. Salah satu bayangan berkata, kalau begitu, kita bunuh saja dia. Kalau membiarkan pria ini hidup, dia mungkin akan menjadi ancaman besar bagi kita di masa depan. Figur lainnya berkata, tidak. Kita tidak boleh turun tangan sekarang. Kalau tidak, kita akan menghadapi bencana besar. Bayangan hitam itu pun terdiam.
memikirkannya lama, dan akhirnya tidak berkata apapun lagi. Pertarungan antara Zhang Yi dan bocah jahat terus berlanjut. Semakin lama pertarungan berlangsung, semakin dalam pemahaman mereka terhadap satu sama lain. Zhang Yi sudah melihat bahwa kecepatan penyembuhan bocah jahat itu terbatas. Selama ia terus menyerang sebelum bocah jahat itu pulih, maka ia akan bisa menang. Bocah jahat itu kemungkinan juga menyadari bahwa Zhang Yi bisa memprediksi jalur serangannya. Zhang Yi terus bergerak di udara, membuat bocah jahat itu sulit mengejarnya. Kemudian, Zhang Yi melancarkan jurus pemurnian ilahi yang benar-benar tidak bisa dibendung. Tekanan luar biasa dari serangan itu membuat bocah jahat terluka parah sesaat. Zhang Yi menyadari bahwa setiap kali bocah jahat itu terluka, akan muncul benda-benda putih yang menggeliat dari tubuhnya dan menutup luka tersebut. Tidak masalah. Selama aku menemukan kelemahanmu, aku bisa membunuhmu perlahan-lahan. Tak akan lama lagi. Kemampuan untuk melacak segalanya dan memprediksi 2 detik ke depan memberi Zhang Yi keunggulan dalam pertempuran. Bocah jahat itu tidak bisa berbuat apa-apa dengan metode serangannya. Saat ini, bocah jahat itu jelas menyadari hal itu. Ia berbaring di tanah, menatap Zhang Yi di udara dengan mata penuh kebencian dan keganasan. Tiba-tiba, senyum aneh muncul di wajahnya. Lalu tubuhnya berubah dengan cara yang sangat aneh. Perutnya menggembung tinggi, seolah ada sesuatu yang akan lahir dari dalam dirinya. Detik berikutnya, ia menengadah ke arah Zhang Yi, membuka mulutnya, dan memuntahkan segumpal besar benda putih dengan suara, "Wah!" Begitu melihat benda itu, wajah Zhang Yi langsung berubah menjadi sangat suram. Bocah jahat itu membuka mulut lebar-lebar dan memuntahkan segumpal besar benda putih yang terbang ke udara. Zhang Yi awalnya curiga, tidak tahu serangan macam apa yang akan dilancarkannya. Namun setelah melihat wujud asli benda itu, ekspresi wajahnya menjadi sangat terdistorsi, seolah-olah ia baru saja menelan lalat hidup-hidup. Karena apa yang dimuntahkannya ternyata adalah cacing putih raksasa, sepanjang beberapa puluh sentimeter. Kepala cacing itu berbentuk lingkaran berwarna hitam. Meskipun ukurannya sangat besar, saat Zhang Yi melihatnya untuk pertama kali, satu-satunya hal yang bisa ia bayangkan adalah belatung. Bocah jahat itu membuka mulut dan memuntahkan sejumlah besar belatung raksasa. Mereka ditembakkan ke langit seperti peluru meriam, langsung menuju Zhang Yi. Sialan, Zhang Yi begitu ketakutan hingga tanpa sadar memaki. Siapapun yang melihat begitu banyak belatung raksasa merayap ke arahnya pasti akan jijik. Ia segera mengaktifkan kemampuan perjalanan ruang untuk meninggalkan area tersebut. Tingkah bocah jahat memuntahkan cacing terus berlanjut, dan dalam jumlah besar, belatung raksasa itu dilemparkannya begitu saja. Yang paling mengerikan adalah belatung-belatung itu ternyata bisa melayang di udara dan kemudian mengejar Zhang Yi. Belatung-belatung ini ada di mana-mana, di langit, di tanah, dan di dalam hutan. Kemanapun mereka lewat, segala sesuatu di bumi layu dan mati. Pupil mata Zhang Yi menyusut. Ia menggantung di udara, dikejar oleh sejumlah besar belatung. Melihat benda-benda putih yang menggeliat itu, ia hampir saja memuntahkan makanannya semalam. Belum lagi dirinya, bahkan Yang Xin-Xin dan Muyan yang bersembunyi di ruang bayangan juga tampak ingin muntah. Hal-hal menjijikan itu membuat Yang Xin-Xin, yang biasanya selalu tenang, gemetar, dan tak sanggup melihatnya. Mereka bisa menyerap energi. Zhang Yi berusaha keras menahan rasa jijiknya. Meskipun ia juga membenci hal-hal menjijikan itu, namun neraka syura macam apa yang belum pernah ia lihat selama bertahun-tahun. Ia sudah pernah melihat mayat-mayat membusuk dan neraka, jingguan yang penuh bau busuk. Ia telah mengembangkan kemampuan beradaptasi terhadap hal-hal semacam ini. Namun sekarang, akhirnya ia tahu dari mana bocah jahat itu mendapatkan kemampuan menyerap energi serangan orang lain. Bocah jahat itu sendiri adalah tubuh induk raksasa, dengan sejumlah besar belatung raksasa yang tersembunyi di dalam perutnya. Zhang Yi menahan rasa mualnya dan menyerang dengan Divine Realm Purifying Tribulation. Dalam sekejap, sejumlah besar belatung dikumpulkan dan kemudian dihancurkan dengan paksa. Terdengar suara ledakan yang sangat jelas di udara.
Belatung-belatung itu hancur meledak, dan lendir busuknya jatuh dari udara dengan suara plak. Namun yang tidak disangka oleh Zhang Yi adalah bahwa Divine Realm Purification-nya tidak membunuh semua belatung itu. Bahkan lebih dari setengah dari mereka berhasil bertahan dari serangannya. Bagaimanapun, mereka adalah hewan lunak, dan serangan semacam ini justru memberikan mereka bantalan yang cukup ketika rekan-rekan mereka mati. Bocah jahat di bawah masih terus memuntahkan belatung, dan dalam sekejap mata, lingkungan di sekitarnya dipenuhi oleh benda-benda itu. Butuh waktu cukup lama hingga bocah jahat itu berhenti memuntahkan. Lendir yang menjijikkan dan berbau busuk mengalir dari sudut bibirnya, dan ia menatap Zhang Yi di udara dengan penuh kegilaan. Nikmati saat tubuhmu diisap hingga kering oleh bayi-bayiku. Penguasa pengadilan iblis, si bocah jahat, memiliki kode kemampuan. Nomadic World. Belatung-belatung besar yang menggeliat itu adalah sekelompok monster peliharaan yang hanya tahu cara melahap segalanya. Menghadapi pemandangan seperti ini, kulit kepala Zhang Yi terasa merinding. Karena belatung ada di mana-mana, tidak peduli bagaimana ia menggunakan perjalanan ruang, selama ia terbatas di sekitar Gunung Abadi, ia akan dimakan oleh serangga-serangga ini. Namun ia harus bertindak karena belatung-belatung itu sudah mulai masuk ke dalam ruang asingnya. Lalu, mereka mulai menyerap energi dari ruang asing Zhang Yi dengan gila-gilaan. Tubuh mereka sangat kuat, dan bahkan jika Zhang Yi ingin membunuh mereka, itu akan membutuhkan banyak usaha. Terutama setelah mereka masuk ke ruang asing, bahkan Zhang Yi pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Bagaimanapun, secara teknis, ruang asing hanya berfungsi sebagai ruang penyimpanan. Selain menjebak dan membunuh lawan, tidak ada kemampuan membunuh lainnya di dalamnya. Sejumlah besar belatung masuk ke ruang asing Zhang Yi, dan Zhang Yi tidak bisa mengusir mereka, karena jika ia melakukannya, benda-benda ini akan langsung merayap ke tubuhnya. Wajah Zhang Yi menjadi pucat, bukan karena takut, tapi karena setiap manusia normal pasti akan bereaksi seperti itu. Memang pantas disebut Little Neon, begitu menjijikan dan menyimpang. Zhang Yi mengumpat keras-keras. Ia tidak punya pilihan selain mengorbankan lingkaran gerbang dimensi di luar untuk sementara menunda aksi belatung-belatung ini. Namun ini bukanlah solusi jangka panjang. Setelah memakan ruang asingnya, belatung-belatung ini akan menjadi lebih kuat dan terus melahap ruang asing berikutnya. Zhang Yi mengeluarkan pistolnya dan terus menyerang mereka. Namun makhluk-makhluk ini terlalu sulit untuk dibunuh dan jumlahnya terlalu banyak. Bahkan butuh 2 atau 3 peluru untuk benar-benar membunuh satu belatung. Bocah jahat itu tertawa gila. Ia tampaknya telah melihat kesulitan yang dihadapi Zhang Yi. Jadi ia mengepakkan sayapnya dan terbang ke udara, menyerang Zhang Yi. Situasi tampaknya menjadi sangat buruk. Alis Zhang Yi terangkat, otaknya bekerja cepat, memikirkan siasat. Kekuatan kekosongan yang selama ini ia banggakan ternyata tidak bisa menyelesaikan pertempuran ini dengan cepat. Serangan fisik adalah cara terbaik. Jadi, kilatan kebengisan melintas di mata Zhang Yi. Kau memaksaku melakukan ini. Ia memang tidak ahli dalam serangan fisik, tapi ia punya banyak perlengkapan. 3.000 gerbang dimensi semesta terbuka sepenuhnya. Sejumlah besar laras senapan hitam, dan meriam menjulur keluar dari gerbang dimensi. Begitu padat hingga hampir menutupi seluruh langit. Banyaknya senapan dan meriam itu membentuk bola raksasa di sekitar tubuh Zhang Yi, mengarah ke segala penjuru tanpa celah. Cara seperti ini membuat bocah jahat yang tadinya angkuh menjadi terkejut. Tembak! Zhang Yi melambaikan tangan, dan sistem pintar yang terhubung dengan perangkat peluncur segera aktif. Dalam sekejap, ratusan ribu senjata dan meriam mulai menembak membabi buta ke segala arah. Serangan artileri mencakup setiap sudut, dan amunisinya lebih padat dari hujan badai. Menyembur bebas, seolah-olah bola api raksasa muncul di langit, sangat panas, dan cahaya kuat menutupi segalanya. Pemandangan seperti itu membuat orang-orang yang bertarung di medan perang lain ikut tercengang. Mereka tidak bisa melihat apapun dengan jelas, karena cahaya dari ratusan ribu senjata terlalu menyilaukan. Mereka tidak bisa mendengar apapun, karena raungan menggelegar hampir memecahkan gendang telinga mereka.
Bocah jahat itu hanya melihat kilatan api menyilaukan di depan matanya. Lalu seluruh tubuhnya ditembak peluru secara terus-menerus, mencapai ribuan peluru setiap detiknya, dan terlempar ke tanah. Yang menyusul kemudian adalah belatung-belatung yang hancur, meledak menjadi cairan putih di udara. Tidak ada serangan bersenjata yang lebih sederhana dan murni daripada tembakan artileri dari sebuah pasukan. Di dunia ini, hanya Zhang Yi yang dapat melancarkan serangan semacam itu. Dengan kekuatan satu orang saja, semua orang di sekitar Gunung Abadi tertegun melihat serangan ini. Beberapa bahkan mengira itu adalah replikasi dari bencana yang terjadi di dua kota besar di negeri neon 100 tahun yang lalu. Ketika bocah jahat merasakan sakit, tubuhnya telah dilemparkan ke tanah oleh kekuatan besar, dan belatung-belatung yang ia muntahkan juga hancur berantakan. Tidak peduli sekuat apapun tubuh itu, ia tidak akan mampu menahan serangan bertubi-tubi. Seperti yang diduga Zhang Yi, belatung-belatung itu memang bisa melahap energi, tetapi mereka tidak dapat menyerap langsung energi kinetik dari peluru dan serpihan. Sekuat apapun pertahanan mereka, tercabik-cabik adalah konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Hujan tembakan artileri besar-besaran itu akhirnya berhenti. Zhang Yi melayang di udara, dan senapan serta meriam di sekitarnya seperti bola baja raksasa dari neraka. Pada saat itu, dialah raja peperangan. Ia memandang sekeliling dan melihat bahwa semua belatung telah dihancurkan. Zhang Yi menarik napas dalam-dalam. Aku menghabiskan begitu banyak amunisi dalam satu kali serangan. Setelah kembali nanti, aku harus minta ke Ran untuk mengisi ulang persediaanku. Satu pengeboman seperti itu cukup untuk mendukung perang skala kecil yang melibatkan ribuan orang. Sumber daya yang dihabiskan tidak main-main. Untungnya, Zhang Yi memiliki banyak persediaan. Ia menundukkan kepala, memandang ke tanah, ke arah di mana bocah jahat berada. Semua serangga penyerap energi dalam tubuhmu sudah kuhancurkan. Sekarang mari kita lihat. Apakah kau masih bisa menahan serangan langsung dariku? Zhang Yi mengangkat pedang dalam pohon di tangannya, dan pusaran kekosongan yang sangat besar muncul lagi di belakangnya. Ia mengumpulkan kekuatan kegelapan di ujung pedangnya, dan segera terbentuk bola energi kekosongan yang besar. Ujung pedang itu diarahkan ke arah bocah jahat, yang saat itu baru saja merangkak keluar dari dalam tanah. Di mata Zhang Yi, sosoknya tidak bergerak sedikit pun, yang berarti bahwa dalam 2 detik ke depan, bocah jahat itu tidak berpikir untuk melarikan diri, tetapi berniat menerima serangan Zhang Yi secara langsung sekali lagi. Dasar bocah sombong, kalau begitu aku akan membunuhmu. Boom! Ujung pedang dalam pohon itu melepaskan sinar energi hitam yang langsung menembus wilayah di antara mereka dan menghantam langsung dada bocah jahat. Lalu menembus tubuhnya. Bocah jahat sudah tidak mampu lagi menahan serangan Zhang Yi kali ini. Pelepasan besar-besaran serangga nomaden dalam tubuhnya telah melemahkan kemampuannya untuk menyerap energi. Sinar panjang dari kekosongan itu mencabik dadanya, nyaris membelah tubuhnya menjadi 2. Begitu energi itu lenyap, ia terhempas keras dari ketinggian ke tanah, dan luka-lukanya sangat mengerikan. Di bagian dada yang menghubungkan tubuh bagian atas dan bawahnya, hanya tersisa lapisan tipis kulit dan daging di tepinya. 3 sosok gelap yang menyaksikan pertarungan dari kejauhan juga tampak sedikit terkejut melihat ini. Betapa tragis. Ini adalah pertama kalinya bocah jahat mengalami luka separah ini sejak kemunculannya. Bayangan lainnya menoleh kedua sosok lainnya dan berkata, kalau dia tidak berada di Edo, dia sudah pasti mati. Bocah dari negeri naga itu benar-benar kuat. Meski aku enggan mengakuinya, kekuatan peradaban itu mungkin lebih hebat daripada milik kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan turun tangan? Tidak perlu. Kita berada di Edo, dia tidak akan mati. Seolah mengonfirmasi percakapan mereka, bocah jahat terbaring di tanah dengan tatapan kosong memandangi langit. Namun, tidak ada ekspresi kesakitan atau keputusasaan di wajahnya. Yang ada hanyalah kegembiraan. Sudah terlalu lama tidak ada yang bisa memaksanya sampai ke kondisi seperti ini.
Rasa sakit karena tubuhnya tercabik memberinya kenikmatan tak terlukiskan di dalam hatinya. Ia samar-samar mengingat masa sebelum akhir dunia. Saat itu, ia adalah seorang gelandangan yang mengemis di pinggir jalan. Demi bertahan hidup, ia harus mencari makanan di tempat sampah setiap hari. Yang paling ia ingat adalah ketika membuka tutup tong sampah yang kotor dan melihat belatung merayapi sampah busuk di dalamnya. Makhluk-makhluk itu akan melahap semua nutrisi dalam makanan dan tidak peduli sekeras apapun lingkungannya. Mereka akan terus menggeliat. Bocah jahat sangat membenci makhluk menjijikkan itu. Namun seiring berjalannya waktu, ia menjadi takut jika mereka tidak lagi ada. Karena jika tidak ada belatung di tong sampah, mungkin tidak ada makanan juga. Orang-orang seperti dirinya ibarat belatung di kota ini, kotor, tidak berguna, dan tidak dipedulikan oleh siapapun. Hanya menerima tatapan jijik. Ia dengan rakus menyerap nutrisi yang tidak diinginkan orang lain dari tempat sampah kota, hanya demi bertahan hidup seperti belatung. Dunia ini telah menjadikanku belatung yang kotor, maka aku akan mengubah dunia ini menjadi septic tank raksasa. Bocah jahat tertawa lepas. Ia berdiri, dan lubang di dadanya mulai berdenyut. Puluhan belatung menyerbu masuk dari tempat lain, meludahkan lendir putih untuk memperbaiki tubuhnya. Bocah jahat mendongak menatap Zhang Yi yang berada di udara. Kaos, kau beruntung melihat wujud asliku. Ia membuka kedua tangannya seolah memeluk septic tank raksasa ini. Dunia nomaden. Tingkat tertinggi. Begitu ia selesai berbicara, tubuhnya meledak dengan suara boom yang keras. Itu seperti membuka kotak Pandora. Ratusan ribu belatung keluar seperti gelombang pasang. Pada saat yang sama, di seluruh kastel Edo, orang-orang yang berada dalam mode siaga mendongak satu persatu. Mereka membuka mulut dan plop. Seekor belatung putih besar keluar dari dalamnya. Suara yang sama bergema di seluruh Edo. Belatung-belatung itu merayap keluar dari mulut manusia dan tubuh mereka yang berlendir dengan cepat menutupi seluruh jalanan Edo. Ratusan ribu belatung putih merayap dengan ganas menuju gunung abadi dari segala arah. Belatung-belatung putih itu berkumpul menjadi lautan, dan siapapun yang melihat pemandangan seperti itu akan merasa sangat mual. Saat Zhang Yi melihat adegan ini, ia menahan rasa mual dalam hatinya. Kalau bukan karena sebelumnya sudah melihat adegan bocah jahat memuntahkan belatung, mungkin ia sudah muntah saat ini. Sekarang aku akhirnya mengerti seperti apa orang-orang ini. Bocah jahat mengubah seluruh kastel Edo menjadi wadah Petri bagi belatung-belatungnya sendiri. Dan belatung itu tumbuh dalam tubuh berbagai macam orang. Dan ia menggunakan cara ini untuk memperoleh kekuatan yang luar biasa. Metode yang jahat dan menjijikan ini benar-benar membuat hati bergidik. Pendekatan ini begitu ekstrim hingga melampaui imajinasi Zhang Yi. Namun, tidak mengherankan jika perilaku seperti itu berasal dari seorang pengemis yang hidup di dasar masyarakat Edo. Apakah senjata kita cukup untuk bertahan dalam pertempuran berikutnya? Oh, yang Xin muntah saat berbicara. Zhang Yi pun tak bisa berbuat apa-apa. Ia menatap lautan belatung yang menutupi seluruh wilayah Edo dan menggelengkan kepalanya. Senjata yang tersedia tidak cukup untuk menghancurkan lautan belatung ini.